warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, Ibu Guru TK Islam Nur Rahman yang saya banggakan, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami untuk acara pengimbasan pendidikan calon guru penggerak kepada teman sejawat TK Islam Nur Rahman oleh Ibu Tuti Lestari, ya. Dan pada kesempatan kali ini langsung saja kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan acara selanjutnya, ya, untuk pengimbasan pendidikan langsung saya serahkan kepada Bu Tuti Lestari. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Nuria atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu teman guru hebatnya TK Islam Nur Rahman yang saya banggakan, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pengimbasan pendidikan calon guru penggerak, dan terima kasih juga atas waktunya menyempatkan untuk bisa kumpul di kelas B2 ini. Dan niki adalah salah satu tugas yang insya Allah dari beberapa modul yang kemarin kita sudah mendengarkan penjelasan dari Bu Sri Lasmini, dan insya Allah niki giliran tugas saya ibu-ibu tentang pengimbasan pendidikan calon guru penggerak kepada rekan-rekan teman sejawat TK Islam Nur Rahman Slogoimo 16 Januari 2023. Ini judul saya, Ibu, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Dan ini mungkin dari judul yang saya ambil, insya Allah rekan-rekan semuanya sudah bisa memahami tentang disiplin positif, dan lebih jelasnya lagi kita akan belajar bersama. Disiplin termasuk sikap yang patuh dan tertib. Terdapat berbagai hal itu seperti waktu. Kemudian kalau nilai kebajikan atau nilai universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Mungkin kalau di sekolah mungkin ada peraturan untuk disiplin, atau mungkin pembiasaan di rumah ada kata-kata disiplin, itu ternyata artinya sikap patuh, patuh untuk tertib dalam berbagai hal seperti waktu atau keadaan atau peraturan yang diterapkan. Kemudian nilai kebajikan atau nilai universal itu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Dan dari tadi itu tujuan dari disiplin positif itu menghasilkan sebuah tujuan yang insya Allah bagus sekali, yaitu menanamkan motivasi yang ketiga itu pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka itu telah memiliki motivasi intrinsik. Intrinsik itu dari dalam diri mereka sendiri. Kemudian yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai.
atau mencapai suatu tujuan mulia. Ya. Dari tujuan disiplin positif ini ya, itu baik sekali ya, untuk ditanamkan kepada anak-anak, terutama anak TK ya, di lembaga kita mulai dari sejak dini. Kenapa? Ya? Karena itu luar biasa ketika anak-anak itu dari usia PAUD sudah belajar untuk disiplin, dan artinya disiplin positif. Nanti insya Allah kedepannya ketika terbawa ke jenjang sekolah yang sudah lanjutan, SD, SMP, atau SMA, dan seterusnya, insya Allah nilai-nilai itu akan terbawa dari kecil. Oh berarti ketika sekolah itu masuknya 7:30, oh berarti kita harus taat peraturan dengan waktu tadi. Kita harus datang sebelum bel masuk berbunyi. Itu salah satu contoh ketika disiplin. Kemudian kalau ada aturan-aturan di sekolahan, misalkan hari Senin ada agenda kita upacara, kemudian kalau hari Selasa kita itu melaksanakan sholat berjamaah dan seterusnya, insya Allah sikap disiplin yang positif itu nanti akan tertanam kepada anak-anak nih. Ketika anak-anak ini tadi dijelaskan ya, dan motivasi intrinsik itu terjadi dalam diri anak itu untuk berdampaknya itu jangka panjang nih, jangka panjang. Dan anak itu motivasinya itu tidak terpengaruh adanya hukuman atau hadiah, seperti yang kemarin disampaikan oleh Bu Sri Lasmini ketika ada berlari mengitari halaman sekolah 10 kali, itu termasuk apa? Hukuman. Kemudian atau mungkin ayo anak-anak rapi nanti Bu Guru beri hadiah, itu ternyata juga tidak baik seperti itu, karena itu tidak tumbuh dari motivasi intrinsik seorang anak tadi nih. Dan bagaimana cara kita untuk menanamkan motivasi itu agar tumbuh dari anak itu sendiri. Nah ini ya ibu-ibu, mari kita mencoba. Mari kita mencoba. Nanti ibu-ibu semuanya praktek ya. Ini praktek. Caranya saya bacakan soalnya dulu. Cobalah buka. Ini judulnya cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas B, rekan Anda tadi, mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, kemudian menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, merayu, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Coba kita berpasangan mempraktekkan ini hal tadi ya. Mungkin Bu Sri dengan Bu Sari bisa hadap-hadapan, Bu Khalid dengan Bu Warni, Bu Titin dengan Bu Nani, Bu Upi sama Bu Sri, Bu Ning dengan Bu Nur ya. Pilih salah satu siapa yang mengepalkan tangan, kemudian pilih satu yang membujuk. Siapa yang membujuk, sing pinter membujuk siapa, nanti merayu gitu ya. Terus yang satu itu mengepalkan tangan, pura-puranya memegang emas 50 gram. Mas logam mas. Logam mulia Bu. Ya, bisa dimulai dari sekarang ya, hitungan ketiga. Satu saja ya. 1, 2, 3. Boleh dibujuk, boleh dipaksa, boleh dididik, kemudian boleh dimarahi agar bisa terbuka, boleh dengan dihardik, boleh dengan menawari hadiah yang menggiurkan. Kira-kira berhasil apa enggak?
Ya. Coba Bu Sari dan Bu Sri kira-kira berhasil mboten? Oh mboten Bu Sari. Kenapa? Tadi bojone pripun? Oh enggak Bu dibuka gitu. Enggak Bu dibuka. Tapi Bu Sri mau enggak? Oh enggak mau. Bu Sri megang apa Bu Sri? Yang dipegang itu? Sesuatu yang penting untuk saya. Oh yang penting buat saya. Kira-kira apa nih Bu? Ini adalah benda yang sangat berarti. Oh sangat berarti. Bu Sari bahkan nggak boleh tahu. Berarti oh iya, berarti Bu Sari nggak bisa membujuk. Sekarang Bu Khalid sama Bu Arni. Kira-kira pripun tadi? Berhasil apa enggak? Angel. Yang membujuk siapa tadi? Oh Bu Khalid. Pripun membujuknya? Oh tidak. Berarti walaupun dengan tidak tapi tetap. Oh juga tidak mempan. Walaupun dibujuk tidak HP ini tidak tapi tidak mempan. Bu Titin dan Bu Nani, bagaimana hasilnya? Saya membukanya. Oh, Bu Titin membukanya. Oke. Tadi gimana? Kok bisa sampai Bu Titin membuka? Oh, dibujuk titik-titik akhirnya. Oh, Bu Nani meminta dengan baik, halus perkataannya. Akhirnya dibuka. Terima kasih. Sekarang Bu Upi sama Bu Sri. Nggak berhasil. Orang wali. Nggak berani ternyata. Nggak berani membujuk. Oh, titik-titik tapi nggak buka. Bu Neng sama Bu Nuria. Oh, masih asik ternyata belum selesai. Gimana? Ada dua genggaman. Oh iya, yang satu termasuk aurat, nggak sembarang orang dibukakan. Terus yang satunya? Yang satu ini ya tergantung ya. Tergantung kondisi dan situasi. Jadi mungkin suatu saat saya memang pengen ini. Dari secara ini saya memang ini nggak boleh. Tetapi suatu saat memang mungkin dia lebih dibutuhkan dan dia lebih itu ya dengan konsekuensi dengan pertimbangan matang-matang dengan yang baik-baik ya akhirnya kita rembukan ya Bu. Oh rembukan, pokoknya sing apik-apik Bu Nur ya gitu ya, tidak marah-marah, tidak dihardik, akhirnya Buning dengan legowone langsung suatu saat dibukakan seperti itu nih. Masya Allah, tepuk tangan buat kita semuanya yang luar biasa nih. Alhamdulillah, tadi ada yang mau membuka, ada yang tidak, ada yang tergantung pada situasi. Masya Allah, ternyata Bu Guru semuanya hebat. Tepuk tangan lagi buat yang kedua kalinya. Ya. Apakah Anda atau B itu tadi rekan Anda ya, membuka kepalan tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau rekan Anda membuka kepalan tangan Anda? Tadi ada yang memang itu adalah sebuah barang, benda yang sangat berharga. Makanya orang lain nggak boleh membuka atau melihatnya. Tadi ada yang salah satu teman kita dibukakan Bu, karena nggak apa-apa dilihat. Itu tadi teman saya itu memintanya dengan halus, dengan sopan, makanya saya luluh, hati saya luluh seperti itu. Ada yang dengan tergantung situasi dan kondisi seperti itu ya. Dan dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepalan tangan? Berarti mulai dari Bu Sri. Tadi siapa berarti yang mengendalikan? Bu Sri. Berarti kelompoknya Bu Ari tadi siapa yang mengendalikan? Bu Arni. Terus yang sana Bu Titin. Terus kelompoknya Bu Sri dan Bu Upi berarti yang memegang kendali adalah Bu Sri. Dan kelompok yang terakhir adalah berarti Bu Ning. Itu berarti kita sudah tahu, oh hal mana yang penting yang perlu kita berikan kepada orang lain, dan hal yang itu memang benar-benar harus dijaga, itu harus kita mengerti. Dari pertanyaan pertama dan kedua itu bervariasi, antara yang bersedia membuka dan yang tetap bertahan untuk menutup kepalan tangannya. Kemudian
tadi kita sudah menjawab pertanyaan ketiga. Tadi adalah dari 1, 2, 3, 4, 5, kelima kelompok tadi ada yang memegang kontrol, kemudian ada yang berusaha untuk menjadi rekan untuk memberikan apa yang menjadi motivasi intrinsik nih, pada diri panjenengan tersebut, dan itu tergantung pada kebutuhan dasar jenengan. Nek misalnya jenengan ki nggak mau untuk membuka walaupun dipuwekso, artinya itu berarti tidak mau untuk dibuka. Tapi nek misalnya kita itu mau, berarti itu sesuai dengan kondisi kita. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang teori kontrol dari Dr. William Glasser. Itu ada 4. Yang A, tentang ilusi guru mengontrol murid. Ternyata teori dari Dr. William Glasser ini itu pada dasarnya itu kita itu tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut itu memilih untuk tidak melakukannya. Ternyata kita sebagai guru ketika di lembaga kita itu tidak boleh memaksa anak-anak kita, ayo mas, kita mengerjakan 3 harus selesai. Ternyata menurut teori kontrol Dr. William Glasser itu tidak boleh. Kita tidak boleh memaksa anak. Apalagi kita itu kurikulumnya sudah kurikulum merdeka. Seperti itu Ternyata kalau kita memaksa itu ternyata nanti akibatnya juga tidak baik Tidak baik untuk anak. Itu yang pertama. Kemudian teori yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Pada dasarnya, penguatan murid yang diberikan kepada murid terus-menerus itu tidak efektif dan tidak bermanfaat karena bukan dari motivasi intrinsik. Masya Allah, ini hal baru dan ilmu baru. Ternyata mungkin apa yang saya alami belum seperti ini. Belum yang dijelaskan seperti teori ini Kebanyakan mungkin saya itu masih begini. Ayo mas, kita baris dulu, barisnya yang rapi, seperti itu kalau saya Kemudian ayo duduk rapi, memperhatikan bu guru. Tapi ternyata terkadang ada anak-anak yang dia itu bu guru kok ngakon-ngakon wae, seperti itu Bahkan anak kalau diperintah terus-menerus itu nanti itu tidak timbul dari motivasi intrinsiknya. Kita itu penguatan yang dari anak itu belum ada Mau tapi maunya karena dipaksa. Itu ternyata tidak bagus Tapi ya bismillah, kita sedikit demi sedikit memunculkan motivasi intrinsik itu pada diri anak-anak kita, terutama pada lembaga kita karena masih usia PAUD bismillah kita senantiasa memotivasi agar mereka itu mempunyai motivasi intrinsik dari mereka sendiri. Oh, aku itu berarti harus baris. Ya, karepku sendiri seperti itu Karep anak tadi Tidak kita itu ayo mas, baris. Ayo mas, kita duduk rapi. Ayo kita mengerjakan harus selesai, seperti itu. Dan kita harus belajar Terutama saya belajar, kita semua di lembaga ini belajar akan menjadikan anak-anak kita itu tadi tumbuh motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Kemudian teori yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk terhadap diri mereka karena tidak menguatkan karakter mereka. Ternyata ketika kita itu sering memberi kritikan kepada anak, kita itu sering menyalahkan anak, nanti anak itu akan merasa selalu bersalah terus. Dia nanti akan identitasnya itu bisa dikatakan gagal. Seperti saya contohkan ada anak yang bertengkar 2 anak bertengkar, kemudian yang satu menangis, kemudian bu guru menyalahkan, tuh mas, akibatnya kalau kamu bertengkar berarti mbak ini menangis. Itu ternyata
kita itu secara tidak sadar, secara tidak langsung itu memberikan kritikan dan menyalahkan anak menyalahkan anak. Ternyata itu tidak boleh, tidak boleh. Dan kita itu masih seperti itu. Saya juga. Kemudian ada yang contoh lagi, ketika kita menerangkan pelajaran di dalam kelas, ada anak yang muter saja. Kemudian ketika sampai wayah mengerjakan waktu ketika waktu mengerjakan itu mau dimulai, Bu, ini tadi bagaimana caranya? Saya nggak bisa. Lah akhirnya apa? Bu guru tadi, lah kamu tadi nggak memperhatikan ketika Bu guru ketika Bu guru menjelaskan. Itu ternyata membuat si anak itu akan merasa semakin bersalah dan nanti itu akan ibaratnya apa? Terngiang-ngiang. Oh, ternyata Bu guruku itu membuat saya itu merasa gagal tadi, merasa gagal. Dan kita harus bisa belajar dari teori ini. Ternyata banyak sekali yang perlu kita benahi. Kemudian teori yang terakhir yang disampaikan adalah ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Adapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa itu pun menyadari bahwa perilaku memaksa itu tidak akan bersifat efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ternyata ketika orang dewasa ini identik dengan kita sebagai pendidik di lembaga. Ketika kita itu selalu memaksa kehendak anak, itu ternyata juga tidak akan baik terhadap perilaku nanti yang akan diberikan kepada anak itu. Dan itu salah satu ketika kita sudah mengetahui teori-teori yang disampaikan, berarti kita tadi tidak boleh, yang pertama Ibu-ibu, tidak boleh memaksakan kehendak kepada anak. Lah pripun boleh misalnya orang gelem, nggak mau seperti itu. Ya kita harus memberikan penguatan kepada anak, agar anak itu lama-lama tahu. Insya Allah dengan ibaratnya misalnya nggak mau, dibiarkan terus nanti kan juga akan anak tambah tidak tahu seperti itu. Tapi misalnya nggak mau, kita tetap sabar, kemudian memberikan pengarahan, penguatan, insya Allah nanti anak-anak akan lebih paham. Makanya kita sebagai guru pendidik itu diharapkan untuk tidak pernah bosan memberikan arahan, ilmu, dan terutama itu kesabaran untuk mendidik anak-anak kita agar menjadi anak yang lebih baik. Dan ini nilai-nilai kebajikan itu salah satunya ada profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif. Dan yang keenam adalah bernalar kritis. Niki bisa kita nyanyikan dengan lagu agar kita semuanya bisa mengingat-ingat. Nanti saya dulu menyanyi, ibu-ibu nanti boleh praktek menirukan. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Mudah kan? Udah, ayo kita bersama-sama. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis.
sekali lagi dengan tepuk tangan yang semangat. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih guru-guru hebat semuanya TK Islam Nur Rahman, semoga selalu sukses. Tepuk tangan yang meriah buat kita semuanya. Dan yang terakhir, ketika kita mendidik anak, sejatinya adalah mendidik orang tua itu sendiri. Anak sudah terlahir fitrah dan baik. Orang tuanya lah yang kemudian mampu mengubah dan membentuknya menjadi semakin baik ataukah buruk. Anak dapat merasa, melihat, dan mendengar semua sikap, lisan, dan perilaku orang tuanya. Dan itulah yang membentuk karakter dan pribadinya. Jadilah orang tua dengan pribadi yang lebih baik setiap hari untuk bisa menghadirkan anak-anak yang semakin baik dan berkarakter positif. Ketika kita mengajar di TK Islam Nur Rahman, semoga kita itu sebagai guru senantiasa dirindukan oleh murid-murid kita apabila kita tidak bertemu. Semoga kita menjadi pendidik di TK Islam Nur Rahman selalu dibanggakan oleh anak-anak kita di kelasnya. Selalu menjadi panutan ketika kita mengajar di kelas. Jangan sampai kita itu menjadi seorang guru yang identik dikatakan bu guru galak. Jangan sampai. Jangan identik kita itu dikatakan bu guru senenge marahi. Jangan sampai. Apalagi kalau kita itu sekolah meneh, ketemu bu guru meneh. Ya Allah, dalam konotasinya ketemu bu guru meneh, bosen. Itu jangan sampai. Maka ketika ikhlas, ketika mendidik anak, ketika kita itu siap untuk berkorban di TK Islam Nur Rahman, maka jadikan TK ini menjadi ladang kita untuk beramal dan menjadikan anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh-soleha. Dan akhir kata, terima kasih. Itu pengimbasan tentang disiplin positif dan nilai-nilai universal dari saya. Apabila ada kurangnya, datangnya dari saya pribadi. Ada lebihnya, kita belajar bersama. Ilmu yang kita dapatkan, kita praktekkan bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat Bu Tuti. Masya Allah, ilmu yang luar biasa, ya. Ini saya juga banyak belajar, ya. Bareng-bareng ya Bu, kita belajar bersama untuk lembaga kita, ya, untuk kemajuan, ya, kebersamaan kita di sini. Ya. Terima kasih Bu Tuti atas ilmunya, sungguh luar biasa, ya, tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ternyata banyak ilmu yang didapatkan dari hari ini, materi yang sebentar tapi luar biasa. Dan mari kita bersama-sama dimulai dari kita sendiri, ya. Mengingatkan saya juga dimulai dari diri sendiri dulu, dan kita tetap, ya, bersemangat untuk menjadi guru yang dirindukan anak-anak, ya. Yang satu itu kesempatan kali ini pengimbasan dari guru penggerak, ya. Jadi sebab saya juga dari sebagai pembicara mohon maaf bila ada salah, dan akhirul kalam kita tutup, ya, acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.